Koalisi Perubahan yang OTW gulung tikar dan Anies Baswedan yang dipastikan gagal nyapres. Ya, saya membuat video ini berdasarkan analisa saya yang saya lakukan beberapa hari belakangan ini. 2 hari ini saya mencoba menganalisa kira-kira bisa nggak Anies Baswedan ini maju menjadi calon presiden, dan bagaimana nasibnya Koalisi Perubahan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Koalisi Perubahan yang OTW gulung tikar dan Anies Baswedan yang dipastikan gagal nyapres. Ya, saya membuat video ini berdasarkan analisa saya yang saya lakukan beberapa hari belakangan ini. 2 hari ini saya mencoba menganalisa kira-kira bisa nggak Anies Baswedan ini maju menjadi calon presiden, dan bagaimana nasibnya Koalisi Perubahan. Nah, ini analisa saya. Sebelumnya saya mengingatkan kepada pemirsa Siwo TV, atau mungkin yang menyaksikan ini adalah pendukung Anies atau mungkin golongan kadrun, siap-siap jantungan ya. Ya, karena analisa saya ini kemungkinan akan membuat Anda bisa jadi pingsan. Jadi begini, Koalisi Perubahan ini saya prediksi akan mengalami gulung tikar atau layu sebelum berkembang. Dan Anies Baswedan bisa dipastikan akan gagal nyapres. Minimal ada 2 alasan kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama, masalah elektabilitas Anies Baswedan yang semakin hari semakin nyungsep. Kita semua tahu ya, di setiap lembaga survei yang kredibel, kecuali Polling TV One, Anies ini selalu menempati posisi ketiga dengan suara di antara 19, 20, 21%. Bahkan ada yang menempatkan Anies hanya sekitar 17 atau 16%. Kenapa seperti itu? Ini yang membuat tanda tanya besar bagi petinggi-petinggi dari Koalisi Perubahan, terutama oligarkinya, kemudian bohir-bohirnya yang membuat mereka pusing. Kok bisa? Nyolong stat sudah, keliling Indonesia sudah, bahkan menggunakan jet pribadi, kemudian dia sudah kesana kemari, mengadakan jalan sehat dengan hadiah umroh dan mobil dengan ribuan orang yang datang, karena padahal sebetulnya mereka hanya menginginkan hadiah. Itu sudah dilakukan. Tapi kenapa elektabilitas Anies Baswedan kok tidak kunjung naik? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, Anies Baswedan ini tidak punya gagasan, tidak punya visi misi, yang dijual hanya rekam jejak ketika dia memimpin DKI selama 5 tahun. Nah, sedangkan kita tahu Anies Baswedan memimpin DKI selama 5 tahun, rekam jejaknya seperti apa? Naturalisasi sungai yang tidak dikerjakan sama sekali, kemudian rumah DP 0 yang gagal total, program OKOC, kemudian sumur resapan, kemudian pembangunan JIS yang menyisakan banyak masalah, Formula E, dan banyak sekali kasus kelebihan bayar yang sampai detik ini masih belum diselidiki oleh KPK. Dan satu lagi, jangan lupa, kasus robot damkar yang sekarang mobilnya nggak tahu kemana. Kita nggak pernah tahu loh, mobil damkar, robot damkar ini yang dulu dibeli dengan harga miliaran, tapi ketika terjadi kebakaran di Jakarta, nggak pernah muncul. Ini yang kemudian membuat elektabilitas Anies Baswedan kemungkinan tidak bisa naik. Lalu yang kedua, Anies Baswedan ini pendukungnya ini loh yang membuat dia menjadi elektabilitasnya nggak bisa naik. Ketika orang-orang ini kemudian melihat sosok Anies Baswedan, mungkin yang dilihat dia adalah orang yang sopan, orang yang santun, kemudian berpendidikan tinggi, oke. Tapi ketika menengok ke pendukungnya, coba kita lihat apa yang terjadi. Bikin hoax di sana sini, fitnah ke sana kemari. Padahal kemarin Anies Baswedan sudah mengatakan bahwa jangan membuat hoax, jangan menyerang lawan kita. Tapi setelah dia menyatakan statement itu, sehari berikutnya hoax semakin gencar, black campaign semakin menyerang lawan politiknya, terutama Ganjar Pranowo. Ketika itu dia di framing sedang berciuman dengan seorang bintang film porno, dan di framing adalah bapak bokep. Itu yang terjadi. Ketika orang melihat Anies Baswedan, oh iya dia memang seperti itu. Tapi dia membiarkan pendukungnya
pendukungnya yang orang-orang intoleran, orang yang suka sebar hoax, itu yang terjadi. Sehingga membuat orang menjadi antipati ketika ingin mencoba, ketika disurvei, ingin mencoba untuk memilih Anies Baswedan. Nah, itu jadi sekali lagi seperti yang pernah dikatakan oleh Anies Baswedan bahwa tingkah laku pendukungnya mencerminkan orang yang didukung. Nah, itulah yang akhirnya membuat elektabilitasnya nggak bisa naik. Nah, dengan elektabilitas yang nggak bisa naik ini pada akhirnya membuat bohirnya pusing, membuat para oligarki yang mendukung dia, yang mendanai dia kemudian bingung mau melakukan apa lagi. Akhirnya mereka turun gunung menyerang Presiden Jokowi dengan berbagai isu. Dan isunya juga apa yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi juga berlaku kepada mereka sendiri. Ketika Yusuf Kala kemudian bilang kepada Presiden Jokowi jangan ikut cawe-cawe urusan pilpres, dia sendiri dulu juga seperti itu. Lalu kemudian Surya Paloh ketika dia mengatakan Presiden Jokowi semakin memperlebar perbedaan, kemudian menyentil masalah revolusi mental, tapi ternyata dia sendiri nggak paham itu revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Jokowi, itu yang terjadi. Sehingga elektabilitas Anies Baswedan sampai detik ini tetap nyungsep di urutan ketiga. Jangan sampai nih nyungsep lagi ke urutan keempat, padahal calonnya cuma 3. Kan konyol. Ya kan? Lalu yang kedua, faktor Demokrat dan AHY. Kalau kita lihat, Demokrat saat ini selalu ingin memajukan AHY sebagai cawapresnya Anies. Sementara Nasdem dan PKS belum sepakat untuk itu. Karena alasan apa? Yang pertama, AHY ini elektabilitasnya sangat buruk. Tidak pernah menempati posisi di atas 5%, jarang. Selalu di bawah itu. Lalu kemudian yang kedua, logistiknya nggak ada. Partai Demokrat ini pelit. Pelit. Jadi nggak bisa mengeluarkan logistik. Mereka ingin memajukan AHY dengan elektabilitas yang pas-pasan, dengan logistik yang pas-pasan, tapi ngotot. Hanya modal bahwa dia ini adalah anak mantan presiden. Nah, ini yang kemudian membuat Nasdem dan PKS sampai detik ini belum setuju. Bahkan PKS berulang kali melakukan manuver, memajukan nama-nama untuk diajukan sebagai bakal calon wakil presidennya Anies. Yang terakhir adalah Sandiaga Uno yang katanya ingin bernostalgia dengan PKS. Nah, kalau PKS kemudian mengusung Sandiaga Uno, ya jelas Sandiaga Uno ini tajir, logistiknya banyak. Nah, ini yang dicari oleh PKS. Itu yang dicari. Nah, kalau misalkan PKS kemudian ngotot memajukan Sandiaga Uno, ya otomatis AHY akan keselip. Nah, Demokrat nggak mau. Kalau Demokrat ngotot memajukan AHY, Nasdem dan PKS juga nggak mau. Jadi bagaimana? Nah, itulah yang akhirnya membuat Demokrat sibuk berkonsolidasi dengan partai-partai lain. Kemarin AHY bertemu dengan Erlangga Hartarto. Nah, rencananya hari ini atau besok SBY akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Nah, kalau misalkan AHY keluar dari koalisi perubahan, otomatis meninggalkan Nasdem dan PKS. Jika Nasdem dan PKS, presidensial threshold kurang, Anies gak bakal maju. Jadi mereka mau gimana? Dilema sebetulnya. Mau mengajak AHY atau memajukan AHY demi presidensial threshold 20% terpenuhi, Anies disandingkan dengan AHY, elektabilitas otomatis jeblok dan 100% pasangan ini pasti kalah. Di putaran pertama sudah kalah. Tapi ketika tidak mengajak Demokrat, tidak mengamajukan AHY, Demokrat akan out dari koalisi perubahan. Lalu apa yang terjadi? Mereka tidak bisa memajukan Anies Baswedan. Nah, dilema kan? Jadi memang sarannya seperti apa? Yang mending memang bubar. Nasdem kembali ke habitatnya, berkumpul dengan para ketua parpol yang kemarin diundang oleh Presiden Jokowi, kembali ke koalisi pengusung Presiden Jokowi. Lalu Demokrat kemudian juga bisa merapat ke KIB atau merapat ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sementara PKS ya terserah. Mau kemana aja boleh, yang penting ada kardusnya. Jadi itu, kemungkinan Anies gagal nyapres, kemudian koalisi perubahan dipastikan akan gulung tikar. Itu analisa saya. Anda setuju boleh, tidak setuju juga boleh. Silakan berikan komentar di kolom komentar. Kalau misalkan Anda setuju, silakan like, kemudian sebarkan ke teman-teman Anda supaya ini bisa menjadi bahan renungan kita. Kalau misalkan ini benar-benar terjadi,
Anies gagal nyapres, koalisi gulung tikar, kita bisa menertawa ini sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.